Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu gizi makro. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat Noval Dailami. Nomor NIM 20477111033. Program studi pendidikan olahraga. Oke, lanjut ke materi. Yang pertama yaitu tentang pembahasan. Yang pertama itu ada beberapa. 1. Definisi ilmu gizi. 2. Definisi gizi makro. 3. Macam-macam zat gizi makro. 4. Penyakit akibat pengurangan kelebihan gizi makro. Yang pertama yaitu definisi ilmu gizi. Ilmu gizi adalah bidang ilmu yang mempelajari pentingnya nutrisi pada kehidupan manusia, hubungan antara diet dan gaya hidup, pemahaman tentang asupan dan penyediaan informasi asupan atau makanan yang mengandung nutrisi tinggi dan pola makan sehat. Selain itu, kamu juga akan mempelajari pemrosesan makanan, penyimpanan, budaya makanan, serta metode pemasakan. Yang kedua yaitu definisi gizi makro. Gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Dengan satuan gram, zat gizi makro dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah besar untuk menjalankan fungsinya dalam tubuh. Zat-zat gizi makro terdiri dari zat gizi yang dapat menghasilkan kalori atau energi. Zat-zat gizi yang termasuk ke dalam golongannya zat gizi makro adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Yang ketiga itu macam-macam zat makro. Zat gizi makro terdiri dari yang pertama karbohidrat, kedua protein, ketiga lemak. Selanjutnya lanjut ke karbohidrat. Karbohidrat secara umum, karbohidrat adalah senyawa organik yang mengandung atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Akan tetapi berbagian besar karbohidrat diperoleh dari bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari, terutama sumber bahan makan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Bagi dewasa yang bekerja tidak terlalu berat, kebutuhan tubuh rata-rata akan karbohidrat antara 8 hingga 10 gram untuk setiap kilogram berat badan setiap hari. Yaitu lanjut ke fungsi karbohidrat. Yang pertama, karbohidrat merupakan sumber energi tubuh dan sumber utama bahan bakar untuk otak, otot rangka selama latihan, eritrosit, leukosit, dan medula renal. Yang kedua, cadangan tenaga bagi tubuh. Yang ketiga, melancarkan sistem perencanaan dan membantu pengeluaran fases. Karbohidrat membantu pengeluaran fases dengan cara peristaltik usus. Yang keempat, mengoptimalkan fungsi protein. Yang kelima, mengatur metabolisme lemak. Yang keenam, karbohidrat sebagai pemanis alami. Lanjut ke sumber karbohidrat. 1. Beras merah. 2. Uji jalar. 3. Kentang, singkong, sagu, gandum, jagung, dan lain-lain. Lanjut ke pengelompokan karbohidrat, yang dimana ada monosakarida, disakarida, polisakarida. Dan monosakarida terdiri dari glukosa, galaktosa, fruktosa. Disakarida terdiri dari maltosa. Polisakarida yaitu berasal ada beberapa, yaitu amilum, inulin, dextrin, selulosa, keitin, glikosaminoglikan, elastin, dan glikoprotein. Lanjut ke protein. Sumber energi dari protein adalah 4 kekal atau gram. Bentuk protein yang paling sederhana adalah asam amino esensial yang diperlukan tubuh namun
tubuh tidak mampu mensintesis, sedangkan asam amino non esensial adalah asam amino yang diperlukan tubuh dan dapat diproduksi oleh tubuh. Fungsi protein. Yang pertama, membangun jaringan tubuh yang baru. Kedua, memperbaiki jaringan tubuh. Ketiga, menghasilkan senyawa esensial. 4, mengatur tekanan osmotik. 5, mengatur keseimbangan cairan elektrolit dan asam basa. Keenam, menghasilkan pertahanan tubuh. 7, antibodi seperti imunoglobulin. 8, menghasilkan mekanisme transportasi. 9, menghasilkan energi. Yang terakhir, menghasilkan protein yang baru dan menggantikan protein yang hilang selama proses metabolisme yang normal dan proses pengausan yang normal. Sumber protein hewani, daging, hati dan susu, ikan, kerang-kerangan dan jenis udang. Sumber protein nabati, kacang-kacangan, tempe, tahu, oncom, emping dan lain kacang polong. Jenis-jenis protein. Yang pertama, protein lengkap. Yang kedua, protein setengah lengkap. Ketiga, protein tidak lengkap. Yang pertama, protein lengkap yaitu telur atau sama susu. Yang kedua, protein setengah yaitu daging, ikan serta ayam. 3, protein tidak lengkap yaitu kacang-kacangan dan biji-bijian atau sereal. Yang ketiga yaitu lemak. Lemak merupakan nutrisi yang paling berkalori, yaitu 9 kal atau gram. Lemak tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak merupakan sumber energi selain karbohidrat dan protein. Dengan adanya kelebihan konsumsi lemak yang tersimpan sebagai cadangan energi, maka jika seseorang berada dalam kondisi kekurangan kalori, maka lemak merupakan cadangan pertama yang akan digunakan untuk mendapatkan energi setelah protein. Oleh karena itu, dengan adanya cadangan lemak, maka penggunaan protein sebagai energi akan dapat dihemat. Namun hal ini tentu saja hanya bersifat sementara. Asam lemak dibagi dua, yaitu asam lemak jenuh, contohnya lemak hewan. Yang kedua yaitu asam lemak tak jenuh, contohnya lemak sayuran. Fungsi lemak yaitu yang pertama menyimpan energi dan transport. Yang kedua struktur membran. Yang ketiga kulit pelindung, komponen dinding sel. Yang keempat yaitu penyampai kimia. Sumber lemak yang pertama yaitu lemak berasal dari tumbuhan atau disebut lemak nabati. Contoh kelapa, kemiri, zaitun, kacang tanah, mentega, kedelai dan lain-lain. 2, lemak yang berasal dari hewan disebut lemak hewani. Contoh daging, keju, susu, ikan segar, telur dan lain-lain. Klasifikasi lemak. Yang pertama, asam lemak jenuh. Terdapat dalam mentega, lemak nabati, minyak paus, spermaceti, kayu manis, biji kelapa sawit, minyak kelapa, salam, pala, biji-bijian. 2, asam lemak tak jenuh. Terdapat pada minyak jagung, kacang tanah, biji kapas, kedelai, minyak biji rami, minyak kacang tanah, minyak ikan. Yang keempat, penyakit akibat kekurangan dan kelebihan gizi makro. Yang pertama yaitu penyakit kekurangan kalori pada protein atau KKP. Penyakit ini menjadi karena ketidakseimbangan antara konsumsi kalori dan karbohidrat dan protein dengan kebutuhan energi atau terjadi defisiensi atau defisit energi dan protein. Jenis KKP atau PCM dikenal dalam 3 bentuk yaitu kwashiorkor, malnutrisi protein berat. 2, marasmus atau yaitu kurus kering. Yang ketiga merasmus yaitu kwashiorkor. Yang kedua busung lapar. Busung lapar atau bengkak lapar dikenal juga dengan istilah Hunger Odem atau HO adalah
kwashiorkor pada orang dewasa. Busung lapar disebabkan karena kekurangan makanan, terutama protein dalam waktu yang lama secara berturut-turut. Pada busung lapar terjadi penimbunan cairan di rongga perut yang menyebabkan perut menjadi busung atau oleh karenanya disebut busung lapar. 3. Penyakit kegemukan atau obesitas. Penyakit ini terjadi ketidakseimbangan antara konsumsi kalori dan kebutuhan energi, yakni konsumsi kalori terlalu berlebihan dibandingkan dengan kebutuhan atau pemakaian energi. Akibat dari penyakit obesitas ini, para penderitanya cenderung menderita penyakit-penyakit kardiovaskuler, hipertensi, dan diabetes mellitus. Oke, sekian dari saya tentang penjelasan zat gizi makro. Mungkin kurang lebihnya atau ada kekurangan dalam penjelasan materi, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.